Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan memaparkan materi program linear dan matriks. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 9. Ada saya, Eka Nur Oktavianingrum, Dewi Arianti, dan Tri Sutrimo Aji. Definisi program linear. Program linear merupakan suatu cara untuk memecahkan masalah pengoptimalan, yaitu memaksimumkan dan meminimumkan suatu fungsi tujuan. Langkah-langkah penyelesaian masalah program linear adalah sebagai berikut. Yang pertama, tetapkan apa yang dimisalkan sebagai variabel X dan Y. Lalu, buat model matematika yang memuat fungsi pembatas atau kendala, berupa sistem pertidaksamaan linear dan fungsi objektif. Lalu gambarlah daerah penyelesaian, yaitu daerah yang memenuhi sistem pertidaksamaan linear. Dan yang terakhir, tentukan hasil atau nilai optimum, maksimum atau minimum dari fungsi objektif dengan cara uji titik sudut atau garis selidik. Nilai optimum fungsi objektif. Fungsi objektif merupakan fungsi yang menjelaskan tujuan, meminimumkan atau memaksimumkan berdasarkan batasan-batasan yang ada. Fungsi objektif umumnya dinyatakan dengan f x, y sama dengan ax plus by. Nilai fungsi objektif f x, y sama dengan ax plus by bergantung pada nilai-nilai x dan y yang memenuhi sistem pertidaksamaan. Nilai optimum fungsi objektif dapat ditentukan dengan menggunakan metode uji titik pojok atau garis selidik. Metode menentukan nilai optimum fungsi objektif. Yang pertama, metode uji titik pojok. Pertama-tama, gambarkan daerah himpunan penyelesaian dari sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Kemudian, tentukan koordinat titik-titik pojok daerah penyelesaian tersebut. Lalu, tentukan nilai fungsi objektif f, x, y sama dengan ax plus by untuk setiap titik pojok x, y. Jika memaksimumkan, pilih nilai f terbesar. Jika meminimumkan, pilih nilai f terkecil. Yang kedua, metode garis selidik. Pertama-tama, gambarkan daerah penyelesaian dari sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Kemudian, tentukan persamaan garis selidik. Persamaan garis selidik yang digunakan ax plus by sama dengan k. Pilihlah k sama dengan ab agar lebih mudah menggambarnya. Lalu gambarkan garis-garis selidik yang sejajar dengan garis ax plus by sama dengan k dan melalui setiap titik pojok daerah penyelesaian. Dan yang terakhir, tentukan nilai optimum fungsi objektifnya. Penyelesaian yang pertama menggunakan metode uji titik pojok. Kita misalkan X sebagai banyak rumah tipe A yang harus dibangun dan Y sebagai banyak rumah tipe B yang harus dibangun. Dari soal diperoleh pertidaksamaan berikut. Yang pertama, X ditambah Y kurang dari sama dengan 150. Yang kedua, 100X ditambah 150Y kurang dari sama dengan 20.000. X lebih dari 0, Y lebih dari 0. Fungsi objektifnya memaksimumkan f, x, y sama dengan 8x plus 10y dalam jutaan rupiah. Bisa dilihat daerah penyelesaiannya ada di gambar. Lalu kita cari titik potong antara garis x ditambah y sama dengan 150 dan 100 ditambah 150y sama dengan 20.000. Kita eliminasi x untuk mencari nilai y. Persamaan 1 dikali 100 persamaan 2 dikali 1, maka diperoleh 100x ditambah 100y sama dengan 15.000. 100x ditambah 150y sama dengan 20.000. X habis, diperoleh negatif 50y sama dengan negatif 5.000. Y sama dengan 100. Maka x-nya 150 dikurangi y. X sama dengan 50. Lalu diperoleh titik potong C, yaitu 50,100. Bisa dilihat titik-titik pojok yaitu A 0,1331/3, B 150,0, C 50,100 dan O 0,0. Lalu dilihat juga uji titik pojok pada tabel. Dari tabel dapat disimpulkan keuntungan maksimumnya adalah 1.400.000.000 rupiah. Penyelesaian yang kedua dengan metode garis selidik.
Untuk nilai maksimum itu f x, y sama dengan 8x plus 10y juta. Pertidakssamaannya x plus y kurang dari 150, 100x ditambah 150y kurang dari sama dengan 20.000, x lebih dari 0 dan y lebih dari 0. Y bisa dilihat dari gambar, itu darah penyelesaiannya, itu misalkan F1 nya itu belum ada. Lalu bagaimana kita membuat garis lidiknya? Tadi sudah diketahui fungsi objektifnya. Garis lidik itu menggunakan bantuan fungsi objektif. Kita misalkan 8x ditambah 10y sama dengan k. K itu suatu bilangan atau angka berapapun bilangan real atau positif. Kita coba, misal 8x plus 10y sama dengan 800. Lalu kita menggunakan bantuan titik potong. Ketika x sama dengan 0, maka y sama dengan 80. Ketika y sama dengan 0, maka x sama dengan 100. Lalu diperoleh 0,80 dan 100,0. Lalu kita sambungkan 0,80 dan 100,0. Itu jadinya F1. Kita misalkan garis lidik yang pertama itu F1. Lalu kita harus menggeser garis lidik tersebut. Jika dia dalam daerah penyelesaian, maka daerah yang paling atas atau yang paling terakhir kena pergeseran garis lidik tersebut adalah maksimum. Pada gambar di atas, garis lidik yang paling atas adalah F5, yaitu pada titik C. Nilai maksimum fungsi objektif f x, y melalui titik sudut C sama dengan 50,100. Lalu kita substitusikan 8x ditambah 10y. 8 dikali 50 ditambah 10 dikali 100 sama dengan 1.400.000.000 rupiah. Yang selanjutnya yaitu kita akan masuk ke materi matriks. Sebelumnya akan kita review dulu mulai dari definisi matriks. Matriks secara umum dapat didefinisikan sebagai susunan dari bilangan yang diatur dalam baris dan kolom, dan biasanya elemen penyusun matriks itu diapit oleh tanda kurung buka dan kurung tutup. Dan bentuk umum matriks dapat dilihat pada gambar berikut. Misalkan ada A, M kali N. A sendiri itu merupakan nama matriks. M itu banyak baris. N banyak kolom, dan M kali N ini merupakan ordo matriks. Lalu cara membaca matriks itu seperti apa? Cara membaca matriks itu misalkan ada matriks A M kali N dibaca baris ke M, kolom ke N. Contohnya matriks A 1 kali 2 berarti dibaca baris ke 1 dan kolom ke 2. Lalu selanjutnya ada jenis-jenis metrik. Jenis-jenis metrik ini sudah terpampang pada gambar berikut ini. Silahkan untuk bisa di screenshot sebagai tambahan materi. Ada jenis metrik, definisi, dan contohnya. Ada 8 jenis metrik, mulai dari matriks baris, kolom, persegi panjang, persegi, segitiga, diagonal, identitas, dan yang terakhir adalah metrik nol. Operasi pada matriks. Yang pertama, operasi penjumlahan. Apabila jika terdapat dua matriks yang mempunyai banyak baris dan kolom yang sama, maka kita dapat menjumlahkan keduanya untuk memperoleh matriks baru dengan ordo yang sama. Untuk contohnya bisa dilihat di bawah. Sifat-sifat operasi penjumlahan matriks. Yang pertama yaitu sifat komutatif. Rumusnya adalah A plus B sama dengan B plus A. Jadi hasil dari A plus B sama dengan hasil dari B plus A. Yang kedua, sifat asosiatif. Rumusnya adalah kurung buka kurung tutup A plus B plus C sama dengan A plus kurung buka kurung tutup B plus C sama dengan A plus B plus C. Yang selanjutnya adalah pengurangan dua matriks dan perkalian skalar dengan matriks. Untuk rumus dan contohnya bisa dilihat di bawah.
Selanjutnya, operasi perkalian dua matriks dan sifat-sifatnya. Sifat yang pertama adalah asosiatif. Rumusnya kurung buka kurung tutup A kali B kali C sama dengan A kurung buka kurung tutup B kali C. Yang kedua, distributif dari kiri. Rumusnya A kurung buka kurung tutup B plus C sama dengan A kali B plus A kali C. Yang ketiga, distributif dari kanan. Rumusnya kurung buka kurung tutup B plus C kali A sama dengan B kali A plus C kali A. Yang keempat, konstanta K dapat didistribusikan. Rumusnya K kurung buka kurung tutup A plus B sama dengan K kali A plus K kali B. Selanjutnya yaitu determinan dan inverse matrix. Ada pengertian determinan terlebih dahulu. Determinan adalah nilai yang dapat dihitung dari suatu unsur matriks persegi. Determinan matriks biasanya dinotasikan dengan det A. Cara menghitung determinan matriks tergantung dari ukuran ordonya. Ada ukuran matriks ordo 2x2 dan ordo 3x3. Misalkan matriks yang ukuran 2x2 itu, maka determinannya adalah AD dikurangi BC. Untuk determinan matriks ordo 3x3, salah satu metode yang digunakan yaitu ada metode Sarus. Misalkan ada matriks A, maka determinan dari matriksnya itu sendiri bisa dilihat seperti pada gambar berikut. Jadi determinan matriks ordo 3x2 pada penggunaan metode Sarus sendiri yaitu A kali E kali I ditambah B kali F kali G ditambah C kali D kali H dikurangi G kali E kali C dikurangi H kali F kali A dan dikurangi I kali D kali B. Yang selanjutnya, sifat-sifat determinan matriks. Ada 5 sifat determinan matriks. Yang pertama yaitu apabila semua elemen dari salah satu baris atau kolom bernilai 0, maka determinan matriks tersebut adalah 0. Yang kedua, apabila semua elemen dari salah satu baris atau kolom itu sama dengan elemen baris atau kolom lainnya, maka determinan matriks tersebut adalah 0. Yang ketiga, apabila elemen salah satu dari baris atau kolom merupakan kelipatan dari elemen baris atau kolom lainnya, maka determinan matriks tersebut adalah 0. Sifat yang keempat, jika matriks A dinotasikan dengan det A dan matriks B dinotasikan dengan det B, maka determinan A kali B itu sama saja dengan determinan A dikali determinan B. Sifat yang terakhir yaitu determinan A transpos sama dengan determinan dari A itu sendiri. Inverse matrix. Inverse dapat diartikan sebagai lawan dari suatu atau kebalikan. Pada fungsi inverse, kita disuruh mencari kebalikan dari fungsi tersebut. Misalnya aja, inverse dari fx sama dengan 2x, maka jawabannya adalah f-1x sama dengan 1/2x. Di situ ada inverse matriks ordo 2x2 dan inverse matriks ordo 3x3. Rumus dan contoh soalnya bisa dilihat di situ. Selanjutnya, metode kofaktor. Determinan matriks A dapat dicari dengan menghitung jumlah seluruh hasil kali antara kofaktor matriks bagian dari A dengan elemen-elemen pada salah satu baris atau kolom matriks A. Jadi, pertama kita pilih salah satu baris atau kolom matriks A untuk mendapatkan nilai determinannya.
Misalnya kita pilih baris ke-1. Elemen-elemen matriks baris ke-1 yaitu A11, A12 dan A13. Selanjutnya, karena kita pilih elemen-elemen pada baris ke-1, rumus determinan matriks yang kita gunakan seperti gambar di bawah. Langkah kedua, sebelumnya kita telah memilih elemen-elemen pada baris ke-1 yaitu A11, A12 dan A13. Oleh karena itu matriks bagian dari matriks A-nya adalah A11, A12 dan A13. Untuk langkahnya bisa dibaca sendiri ya di bawah. Ya, sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan atau tutur kata, kami minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.